Shalom semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan ya. Nah, adik-adik teman-teman semua, hari ini Kak Joshua ingin membawakan satu tema yang berjudul Journey to Identity. Nah, apa sih itu Journey to Identity, Kak? Sebelumnya yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami, urapi, sucikan dan kuduskan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar bagi adik-adik, teman-teman semua yang mendengarkan video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, teman-teman semua, Journey to Identity, mungkin teman-teman bingung kata identity itu apa sih Kak? Nah identity itu sebenarnya plesetan yang Kak Joshua buat dari kata identity atau identitas dalam bahasa Indonesia. Nah, apa makna dari identity sendiri? Identity bagi Kak Joshua adalah pergumulan kita menemukan identitas kita yang sejati di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang saat ini mungkin sedang bergumul tentang identitas dirinya. Dan to be honest, Kak Joshua juga sedang menggumuli identitas diri Kak Joshua di hadapan Tuhan juga. Kenapa? Karena menemukan identitas kita yang sejati di hadapan Tuhan adalah perjalanan iman, bukan sesuatu yang kita bisa definisikan sesuka hati kita. Nah, Kak Joshua kasih contoh Horatio Spafford. Mungkin beberapa di antara teman-teman asing mendengar nama ini. Tapi buat kakak-kakak yang tua mungkin udah pada tahu ya siapa Horatio Spafford. Nah, Horatio Spafford ini adalah seorang penulis himne It Is Well With My Soul, adik-adik. Mungkin sekalipun teman-teman gak tahu nama Horatio Spafford, tapi mungkin tahu judul lagunya It Is Well With My Soul. Tahukah adik-adik bahwa Horatio Spafford menulis lagu It Is Well With My Soul di tengah samudra Atlantis di mana anak-anaknya tenggelam dan mengalami karam kapal. Dan di tengah lautan itu ketika dia melintasinya dengan kapal yang berbeda tentunya, di situ dia merenungkan kasih Tuhan dan dia menulis lagu It Is Well With My Soul. Dan kalau kita lihat bagaimana ketegaran imannya, kita lihat bagaimana dia bisa tetap memuji Tuhan di tengah pergumulannya, mungkin kita berpikir bahwa, wah, Horatio ini berarti sudah menemukan identitas dirinya yang sejati di hadapan Tuhan. Tapi tahukah adik-adik semua bahwa Horatio Spafford ternyata kehilangan dirinya atau kehilangan identitas dirinya yang sejati di hadapan Tuhan ketika jabatan kependetaannya itu dicabut dan dia dikeluarkan dari gereja. Dan setelah itu bahkan ia bersama istrinya membangun sekte. Adik-adik, sekte ini berarti ajaran yang sesat ya. Ajaran yang tidak sesuai lah dengan kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan ajaran yang agak beda dari ajaran yang pada umumnya kita terima. Dan akhir hidupnya dia sekalipun tetap melayani orang-orang, tapi dia justru kehilangan dirinya di tengah pelayanannya. Jadi adik-adik, kehilangan anak-anak bukan masalah besar bagi Horatio Spafford, tapi kehilangan jabatan dan pelayanannya itu adalah masalah yang besar bagi dirinya. Ternyata identitas dirinya selama ini dia pikir sudah dia temukan di dalam Tuhan, ternyata cuma diletakkan pada jabatan kerohaniannya. Nah mungkin hari ini Kak Joshua dan adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan ini juga mengalami kebingungan-kebingungan yang sama mengenai identitas diri kita di hadapan Tuhan. Apalagi saat ini kita di tengah wabah pandemi ya, dan kayaknya masa depan tuh suram gitu, dan bagaimana kita bisa mendefinisikan identitas diri kita nih. Masa depan aja kita nggak bisa ngelihat akan terjadi apa ke depannya gitu. Tapi teman-teman adik-adik semua, di tengah pergumulan ini, Kak Joshua tetap percaya bahwa rencana Tuhan tetap yang terbaik bagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Nah hari ini teman-teman, Kak Joshua mau kita juga belajar dari salah seorang tokoh Alkitab yang mengalami pergumulan mengenai identitas dirinya yang sejati di hadapan Tuhan. Mendengar namanya mungkin kita langsung terlintas dengan tindakan kriminal. Kenapa? Karena nama orang ini berarti penipu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa? Ya, tentu aja yang sering sekolah minggu, yang sering baca Alkitab pasti tahu bahwa ini adalah Yakub. Nah, adik-adik, Yakub adalah orang yang mungkin paling sering disalah mengerti orang-orang di sekitarnya gara-gara arti namanya yang berarti penipu. Well, setidaknya itu yang paling terkenal dari dirinya sebagai penipu. Karena kalau kita mau berpikir lebih kritis, arti nama Yakub nggak cuma penipu, ada beberapa varian arti. Tapi yang paling melekat dalam dirinya justru adalah arti namanya sebagai penipu.
Dan padahal kalau kita perhatikan sebenarnya Yakub ini bukan penipu. Dia bukan orang yang berbakat jadi penipu, apalagi berprofesi sebagai penipu profesional. Yakub adalah seorang gembala, dia juga seorang pedagang, dan ini yang lebih mengherankannya lagi. Dikatakan di firman Tuhan bahwa Yakub adalah seorang yang suka diam di dalam kemah. Nah, kata suka diam di dalam kemah ini dalam terjemahan Yahudi Ibrani atau dalam tradisi Yahudi Ibrani dipercaya bahwa Yakub adalah orang yang religius, dia suka mendengarkan firman Tuhan, dia suka belajar firman. Wah, jadi orang yang religius pun ternyata bisa menjadi seorang penipu ya. Nah, adik-adik teman-teman semua, kalau kita lihat kisah hidup Yakub, mungkin beberapa kisah ini membuat kita berpikir bahwa Yakub adalah seorang penipu. Yang pertama, ketika Esau menukar hak kesulungannya dengan masakan Yakub. Seringkali dibilang Yakub menipu Esau dengan menukar hak kesulungan Esau dengan masakan Yakub. Adik-adik teman-teman semua, itu bukan penipuan harusnya ya, tapi transaksi. Kita tahu Yakub kan ini orangnya cuan-cuan mulu ya, dia orang yang entrepreneurship gitu, jiwanya pengen jualan terus. Nah, bisa jadi ketika Esau datang dan kelaparan, nah ide entrepreneurship-nya tuh muncul gitu, ide pengusahanya tuh muncul gitu, dia wah cuan nih gitu. Nah, akhirnya dia tukarlah masakannya dengan hak kesulungan Esau. Nah, itu bisa teman-teman baca di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Selanjutnya, kejadian dia menipu ayahnya sendiri. Kita selalu bilang, wah Yakub kurang ajar, dia menipu ayahnya sendiri. Well, adik-adik teman-teman semua, coba kita perhatiin. Kalau teman-teman baca, sebenarnya ide untuk menipu Ishak itu bukan muncul dari diri Yakub sendiri, tapi disuruh oleh Ribka ibunya. Jadi, kalau dibilang Yakub penipu, mungkin yang lebih tepat disebut sebagai penipu atau biang penipu adalah Ribka ibunya. Karena yang punya skill menipu jangan-jangan ya Ribka, karena Ribka yang ngasih ide buat Yakub untuk menipu ayahnya. Dan yang terakhir, kenapa sih kita selalu identifikasikan Yakub atau mengidentikan Yakub dengan penipu? Mungkin ini karena di Kejadian 27 ayat 36 ketika Yakub disebut oleh Esau sebagai penipu. Ketika Yakub mencuri hak dan berkat kesulungannya, Esau di situ berteriak, bukankah benar namanya Yakub yang adalah penipu? Dalam Kejadian 27 ayat 36 teman-teman bisa baca. Dan sejak itu mungkin Yakub melabeli dirinya juga sebagai penipu. Dan ini yang menjadi poin pertama yang perlu kita perhatikan sama-sama. Interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita sangat mampu membentuk identitas diri kita yang palsu. Mungkin interaksi kita dengan papa mama, interaksi kita dengan kakak kita, interaksi kita dengan teman-teman kita. Mungkin di antara teman-teman yang hadir pada pagi hari ini adalah korban bully, dan seringkali bulian atau cacian dari teman-teman kalian, dari kakak kalian itu mungkin terus mengintimidasi kalian, mengintimidasi kita semua, supaya kita terbentuk dengan kata-kata yang mereka bangun dalam diri kita. Sebagai contoh, mungkin kita seringkali lalai dalam mengerjakan pekerjaan sehingga suka dikatain oleh orang di sekitar kita, misalnya oleh kakak kita atau dikatain oleh teman-teman kita, wah kamu tuh produk gagal, kamu tuh gak hebat, kamu tuh cupu, culun. Dan tanpa disadari, kata-kata negatif tersebut membentuk kepribadian kita, sehingga membentuk identitas diri kita yang palsu. Dan akibatnya ketika kita bertumbuh dewasa, kita jadi orang yang menganggap diri kita tuh selalu loser, kita menjadi orang yang cupu, orang yang gak bisa menang. Padahal tentu Tuhan tidak menciptakan kita sebagai seorang loser. Nah, sama seperti Yakub teman-teman. Yakub tidak terlahir sebagai penipu. Masa sih Tuhan ciptain orang untuk jadi penipu? Tapi terbentuk sebagai penipu. Dan sayangnya Yakub tumbuh dengan identitas palsu tersebut yang dia bentuk hasil interaksinya dengan orang lain dan interpretasinya terhadap dirinya sendiri. Dia yakin itu bahwa dia, wah kayaknya saya emang penipu, dia saya penipu. Sebenarnya yang sebenarnya tindak penipuan yang dilakukan apa sih? Ya cuma satu sebenarnya, ketika dia menipu ayahnya, itu pun gara-gara disuruh mamanya. Tapi akibatnya di masa depan ketika dia mau meninggalkan rumah mertuanya, rumah pamannya yaitu Laban, akhirnya dia di situ mengakali Laban dengan kambing dombanya di Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Dia ngakalin tuh. Ketika itu kan dia mau keluar dari rumah Laban dan Laban bilang, "Yaudah kalau kamu mau pulang mau minta harta, nih kambing domba yang misalnya totol-totol nih, yang totol-totol buat kamu." Dan di situ dia akalin gimana caranya supaya dia dapat bibit yang terbaik.
Nah, sekilas mungkin tidak ada yang salah dengan hidup terjebak dalam identitas palsu yang kita bangun sendiri. Seseorang bisa saja menjadi orang yang sukses, berhasil dalam pekerjaannya, bahkan dalam pelayanannya, tapi tetap terjebak dalam identitas palsu yang dia bangun. Tapi teman-teman, Kak Joshua punya satu kisah ilustrasi yang mungkin bisa membuat kita berimajinasi, memercik imajinasi kita dan membantu kita menolong memahami betapa berbahayanya mempercayai dan menghidupi identitas palsu yang kita bangun sendiri. Alkisah di sebuah hutan yang lebat, seekor burung elang mengerami telurnya dekat dengan kandang ayam, dengan sarang ayam gitu. Nah, tiba-tiba badai besar terjadi dan telur si burung elang jatuh di antara tumpukan telur-telur ayam. Dan singkat cerita, sang induk ayam tetap mengerami telur-telur tersebut tanpa mengetahui bahwa itu ada telur elang di antara telur-telur ayam. Singkat cerita, telur-telur tersebut mulai menetas dan si elang juga menetas dari cangkangnya. Dan mungkin pada waktu dia menetas belum ada perbedaan yang terlalu signifikan, tapi seiring berjalannya waktu mulai terlihat perbedaannya adik-adik. Elang punya paruh yang lebih tajam daripada ayam, elang punya badan yang lebih besar daripada ayam, dia punya sayap yang lebih lebar daripada ayam, dan tentunya dia punya cakar yang lebih kuat daripada ayam. Tapi sayang sekali karena elang ini dibesarkan oleh seekor induk ayam, dia berperilaku seperti ayam, dia makan makanan ayam, dan akibatnya dia tidak menjadi seekor elang seutuhnya. Nah, adik-adik, ketika kalian mendengar cerita ini, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Bagi Kak Joshua, sama seperti si elang yang mungkin sampai akhir hidupnya terjebak dalam identitas palsu sebagai seekor ayam, begitupun juga hidup kita ketika kita mempercayai hidup kita dalam identitas kita yang palsu, kita tidak akan hidup secara maksimal. Tapi Kak Joshua mau bilang lebih dari itu, ketika kita menjadi orang percaya, identitas palsu menyulitkan kita mengenal Tuhan dan diri sendiri secara utuh. Perhatikan baik-baik, identitas palsu menyulitkan kita mengenal Tuhan dan diri secara utuh. John Calvin dalam bukunya The Institutes dengan tegas menyatakan bahwa pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan diri sendiri itu saling terkoneksi, saling terhubung. Tidak ada pengetahuan tentang diri tanpa pengetahuan akan Allah, dan tidak ada pengetahuan akan Allah tanpa pengetahuan akan diri sendiri. Jadi adik-adik, kalau pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan diri sendiri saling terhubung, dapat dikatakan ketika kita mengenal identitas diri kita yang palsu, maka sama saja kita sedang mengenal Allah yang palsu. Bukan berarti diri kita adalah Allah ya, tapi ketika kita punya cara pandang yang salah tentang diri kita sendiri, maka cara pandang kita kepada Allah menjadi kabur juga. Kita nggak bisa melihat Allah secara seutuhnya, yang Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena identitas palsu kita menghalangi kita, menyulitkan kita melihat Allah secara utuh. Jadi adik-adik perlu diperhatikan hati-hati dengan identitas palsu yang kita yakini. Karena tidak hanya membuat diri kita menjadi tidak maksimal, tapi itu juga bisa membuat kita mempercayai Allah palsu hasil imajinasi kita sendiri. Dan sayangnya dalam kehidupan Yakub, identitas palsu ini begitu melekat dalam dirinya, sampai akhirnya dalam Kejadian 32 ayat 24-32, Yakub mengalami pengalaman yang sangat aneh, yaitu bergumul atau dalam bahasa aslinya bergulat dengan seorang laki-laki di tepi sungai Yabok sampai pagi. Semalam-malaman dia bergumul sama sosok tersebut. Nah, menarik sekali adik-adik, ada beberapa penafsiran mengenai sosok laki-laki ini yang bergumul dengan Yakub. Yang pertama ada yang bilang bahwa itu hanya manifestasi dari diri Yakub sendiri. Ya, jadi Yakub mungkin waktu malam itu karena saking beratnya tekanan hidupnya, di belakang ada Laban, mertuanya yang mengejar-ngejar dia, di depan juga ada Esau yang kemungkinan akan membunuh dia. Akhirnya karena dia stres, dia akhirnya halu mungkin ya ketemu dengan dirinya sendiri. Terus ada juga yang bilang bahwa dia percaya bahwa yang diajak bergulat sama Yakub adalah malaikat utusan Tuhan. Dan yang paling umum diterima penafsirannya adalah Yakub bergumul dengan Tuhan sendiri. Tapi Kak Joshua lebih percaya dengan penafsiran yang terakhir bahwa Yakub bergumul dengan Allah sendiri, karena itu juga yang dicatat oleh Alkitab. Tapi bedanya, Yakub bukan hanya bergumul dengan Allah, tapi dia bergumul dengan Allah yang sedang berteofani, yang sedang
hadir dalam rupa manusia. Nah, adik-adik, teman-teman semua, bukankah hal ini sangat menarik? Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu maha kuasa, Tuhan yang begitu luar biasa, dia mau hadir dalam rupa manusia, bahkan dengan segala kerapuhan manusia, dia mau bergumul dengan Yakub. Kalau Allah tidak mengosongkan dirinya, kalau Allah tidak menjadi rapuh dalam rupanya sebagai manusia, Yakub gak akan menang. Alkitab mencatat bahwa akhirnya Yakub menang, dan sekalipun memang Allah mengalah juga gitu. Tapi ya dalam artian kalau Allah hadir dengan kemahakuasaannya, tentu Yakub akan kalah dan bahkan bisa saja Yakub mati, teman-teman adik-adik semua. Tapi bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan juga? Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dan dalam natur manusiawinya Tuhan juga turut merasakan penderitaan manusia. Tuhan turut merasakan pergumulan-pergumulan dalam jiwa kita sebagai manusia. Tuhan juga merasakan beratnya penderitaan yang manusia hadapi. Ia bahkan hadir dan turut menderita dalam penderitaan kita. Sekalipun Alkitab mencatat bahwa ia tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan benar-benar mengalami beratnya jadi manusia, mengalami beratnya menderita, beratnya bergumul, tapi dia tidak berbuat dosa, adik-adik. Dan inkarnasi Tuhan Yesus inilah yang 100% Allah, 100% manusia, merupakan cara Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang personal, Allah yang pribadi, Allah yang dekat, bahkan jauh lebih dekat daripada yang bisa kita bayangkan, yang turut merasakan penderitaan kita, pergumulan kita sebagai manusia. Dan lebih lagi, ia menderita dan mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa kita, supaya kita dapat menemukan identitas yang sejati di dalam Allah, yaitu sebagai anak-anaknya. C.S. Lewis pernah berkata bahwa the Son of God became a man to enable man to become sons of God. Anak Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan, adik-adik. Tuhan Yesus rela menjadi manusia dengan segala kerapuhan manusia supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, Kak Yusuf punya satu video tentang bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani sampai dia mati di atas kayu salib. Dan kiranya lewat video ini teman-teman semua bisa kembali merenungkan identitas teman-teman yang sejati di dalam Tuhan. Jealous for me, love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. So we are His portion and He is our prize, drawn to redemption by grace in His eyes. His grace is an ocean we're all sinking.
Jesus, like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. And I don't have time to maintain easy rest when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He Nah teman-teman, adik-adik semua, kita bisa melihat begitu besar, begitu luar biasa pengorbanan Tuhan bagi kita. Dan tujuannya cuma satu, supaya kita, manusia yang berdosa, manusia yang selalu berusaha mendefinisikan dirinya sendiri, selalu berusaha mencari identitas dirinya sendiri, bisa menemukan identitas dirinya yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, ini poin kedua yang pengen Kak Joshua bagikan bagi kita semua sebelum Kak Joshua tutup. Identitas diri kita yang sejati sebagai pengikut Kristus hanya dapat ditemukan dalam pergumulan bersama Allah secara pribadi setiap harinya. Selama kita hidup, seberapa dalam kita mengenal dan bergaul dengan Allah, seberapa dalam kita bergumul dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka sedalam itu juga kita menemukan identitas kita yang sejati di dalam Tuhan. Jadi bagi adik-adik yang hari ini hadir, pada pagi hari ini Kak Joshua mau tanya ke teman-teman semua, seandainya Allah juga hadir dalam diri adik-adik dan Allah bertanya kepada kita semua, siapakah dirimu? Kira-kira apa yang akan adik-adik jawab? Semoga teman-teman bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dan good luck on your journey. Semoga beruntung dalam pergumulan teman-teman menemukan identitas yang sejati di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama bergumul, dan Kak Joshua hadir sebagai teman bergumul teman-teman semua. Karena seumur hidup kita adalah panggilan untuk bergumul, mengenal Allah dan mengenal diri kita yang sejati di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati adik-adik yang hadir pada pagi hari ini dengan segala berkat yang terbaik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Buat yang lagi stres karena banyak tugas, Tuhan beri damai sejahtera. Buat yang lagi bingung dengan masa depan, Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat supaya tahu apa masa depannya di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Dan hamba berdoa bagi seluruh keluarga besar, adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, pandemi membuat keluarga semakin dekat, tapi di sisi lain juga membuat keluarga seringkali jadi ribut, dan kami berdoa Tuhan biar damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada-Mu turun atas keluarga setiap adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu ini bisa kami ingat dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati, see you next week.